Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame nih. Sama-sama beli ketoprak. Kurang rame, kurang kompak. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman yang begitu besar, sehingga kita tidak dapat bisa menghitungnya. Namun kita harus selalu bersyukur dan mengucapkan kata syukur Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat maupun umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Saqafah pada sore ini. Tanpa kalian ketahui, kita adalah seseorang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilancarkan langkahnya dan dilembutkan hatinya. Masya Allah. Hadirnya saya di sini, saya ingin berkultum tentang nikmat dan bersolawat. Banyak sebagian dari manusia menganggap bahwa nikmat yang kecil itu adalah nikmat yang begitu berharga, sehingga nikmat yang besar itu sering terlupakan. Misalnya, kakak Ifti, dia dapat bintang pelajar di kelasnya, lalu dia menganggap nikmat yang telah dia dapat itu adalah nikmat yang begitu berharga. Beda hal lagi dengan ketika kakak Syahla dia dapat nikmat kesehatan selama bertahun-tahun, tapi dirinya tidak menyadarinya bahwa nikmat yang telah dia dapatkan adalah nikmat yang begitu besar dan nikmat yang begitu berharga, hingga tidak dapat terhitung banyaknya. Nah, menyebut nama bukan hanya sekedar mengucapkan Muhammad, tetapi dengan bersolawat. Allah pernah berfirman tentang perintah ini, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba kalian perhatikan redaksi dari ayat tersebut. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, sebelumnya Allah telah melakukannya terlebih dahulu. Nah, banyak nih orang yang gak suka sama agama Islam. Terus mereka berkata, tuh lihat, Nabi Muhammad saja masih meminta untuk didoakan keselamatannya. Lalu untuk apa kita mengikutinya? Perkataan tersebut sering kali terlontarkan, namun tidak banyak orang ikut terpancing. Tapi kebanyakan dari manusia akhirnya meragukan keselamatan Rasulullah SAW. Hal ini perlu diluruskan, bahwasanya sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya para manusia itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad karena beliau menyayangi dan mengasihi, karena Allah menyayangi dan mengasihi beliau. Para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad karena mereka menghormati beliau. Dan kita, para manusia bersolawat, kita bersolawat kepada hakikatnya dan mengharapkan syafaatnya. Jadi, kalau misalkan kita bersolawat sama Nabi Muhammad, nah itu tuh kita yang memohon syafaat beliau, bukan beliau yang meminta doa kita. Rasulullah itu bagaikan bak besar yang terisi air. Jika bak tersebut terus-menerus terisi oleh air, maka air tersebut lama-kelamaan akan penuh dan akhirnya akan tumpah. Pastinya dong kita memerlukan tumpahan tersebut. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Man sholla alaiya malatan, sallallahu alaihi asra. Yang artinya, barang siapa bersolawat untukku 1 kali, niscaya Allah akan membalas untuknya 10 kali. Coba kalian bayangkan, gimana kalau misalkan kalian itu bersolawat 1000 kali setiap harinya, terus Allah membalasnya 10 kali lipat. Lalu bagaimana jika kalian bersolawat lebih dari itu? Pastinya banyak rahmat yang kalian dapatkan. Pernah gak sih kalian berdoa, tapi gak dikabulin sama Allah? Lebih tepatnya belum dikabulkan. Ketika kalian nih meminta rezeki yang banyak, tapi sama Allah dikasihnya masih aja seret. Terus kalian minta nih hidup kalian bahagia mulu, tapi
kok masih aja menderita, kok masih aja gini-gini aja. Nah, tapi insya Allah kalau misalkan kalian mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah berikanlah rahmat kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Keistimewaan lain dari bersolawat adalah doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian meminta untuk menjadi kaya, mungkin Allah tidak berkenan. Terus ketika kalian memohon ingin baju gamis yang bagus, ingin baju koko yang mewah, yang keren lah pokoknya, mungkin Allah juga tidak berkenan. Tapi ketika kita memohon rahmat dan keselamatan Rasulullah, Allah sudah pasti akan mengabulkannya. Terus apa yang dimaksud dengan syafaat? Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu sih? Jadi syafaat secara bahasa itu adalah pertolongan. Coba kalian perhatikan gimana puasa kalian, gimana sholat kalian, gimana bacaan Al-Quran kalian. Sholat kita masih belum khusyuk. Yang dimaksud belum khusyuk tuh gimana? Kayak misalkan nih, Kasri sholat, tapi dia tuh mikirnya malah ke ketoprak, ke bakso, ke somai. Nah itu tuh yang dimaksud belum khusyuk. Sholat juga masih belum bisa mencegah kita dari perbuatan keji. Kayak misalkan, iya kita sholat nih, kita sholat wajib iya, sunnah iya, tapi di luar dari itu kita masih ngomongin teman, mengunjing teman, nyindir-nyindir teman. Itu tuh yang dimaksud dari perbuatan keji. Puasa kita juga masih diisi dengan banyaknya maksiat. Nah, syafaat Rasulullah lah yang akan memperbaiki amalan-amalan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun apabila sebenarnya fadilahnya bersolawat itu tidak bisa dibicarakan hanya lebih dari 40 jam. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalian harus ingat, jika kalian memiliki hajat atau keinginan, ingin dilancarkan dalam segala hal, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu. Yumkinu hadza minni akhirul kalam, hadana wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.